negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bangunan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat ya. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya di sini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Baiklah ibu-ibu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rika Yunia Tanjung, CGP. CGP itu calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Nah, di sini saya akan melakukan diseminasi. Diseminasi itu pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak ditugaskan untuk melakukan pengimbasan terhadap Bapak Ibu yang ada di sekolah mengenai ilmu-ilmu yang saya dapatkan setelah saya mengikuti program guru penggerak itu pada modul 1.4. Nah, modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja. Nah, di sini apa sih budaya positif? Nah, budaya positif di sini itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu kita selama di sekolah ini sudah ada ya penerapan dari budaya-budaya positif atau apa saja nilai-nilai yang positif yang sudah diterapkan sekolah. Contohnya pada anak-anak sebelum dia masuk ke sekolah di gerbang mereka bersalaman dulu dengan guru, dan kita sebagai guru mengecek atributnya, keadaannya, semuanya kita cek. Nah, ini termasuk budaya positif. Contoh lain budaya positif yang ada di sekolah kita apa, Bapak Ibu? Budaya positif yang sudah diterapkan apa? Iya, menjaga kebersihan sekolah. Kita melakukan gotong royong ya setiap hari Jumat. Kemudian kita melakukan kegiatan senam bersama, itu termasuk, kemudian sarapan bersama, terus ada kegiatan tafakur bersama. Nah, itu adalah contoh-contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini diyakini mampu menciptakan kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama antar kita sebagai guru ya, dan warga sekolah, juga orang tua murid. Dan jika terlaksana, budaya positif ini dengan baik akan memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid kita.
pribadi-pribadi yang berkualitas, berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, nah profil pelajar Pancasila tentunya kita sudah mengetahui apa saja dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, minggu lalu kita sudah melakukan gelar karya ya, gelar karya P5 ya, baru saja ya Bapak Ibu. Nah, di situ kalau kita lihat yang kegiatan gelar karya yang sudah kita lakukan sudah mencakup semua dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ya. Nah, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi, yaitu ada apa aja? Ada keimanan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Kemudian bergotong royong, terus apa lagi? Berkebinekaan global, terus ada bernalar kritis ya, kreatif dan mandiri ya. Kalau kita lihat kemarin gelar karya P5 anak-anak kita yang dilakukan kelas 7 dan 8 itu sudah mencakup semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kegiatan kita kemarin lancar ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada konsep-konsep modul 1.4 yang kami ikuti ya, budaya positif itu ada 7 konsep dasarnya. Ada 7 konsep dasar. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, berikut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru ini dari stimulus itu rangsangan, dari stimulus pemberian rangsangan ya, respon menjadi teori kontrol. Kita harus tahu dulu, pada stimulus respon itu kebutuhan semua orang itu sama, ya, semua orang melihat hal yang sama. Dan guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku tidak baik siswa atau perilaku buruk dari siswa itu oleh guru dilihat sebagai sebuah kesalahan. Dan guru mengontrol murid dan model berpikirnya menang kalah. Di sini posisi menang itu guru, kalah itu siswa. Karena kita yang mengontrol, ya. Kemudian untuk pada teori kontrol, kebutuhan semua orang itu tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku tidak baik atau perilaku buruk dari murid itu memiliki tujuan sebenarnya. Bapak Ibu, guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir ini menang-menang. Nah, seperti apa kita mengontrol murid nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, ini mengenai perubahan paradigma perubahan. Yang kedua, disiplin positif. Kita harus tahu dulu disiplin itu apa sih maknanya. Nah, makna disiplin di sini cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makna dari disiplin. Nah, kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik istilahnya, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan atau menghindar dari rasa tidak nyaman. Nah, itu disiplin. Selanjutnya tadi disiplin ya. Selanjutnya kita ke konsep dasar budaya positif yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid sering kita temukan di kelas, Bapak Ibu, itu pada dasarnya memiliki tujuan tertentu.
murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Contohnya kalau kita mengajar di kelas, itu masih kita temukan anak-anak yang diam-diam dia makan, terus ada yang dia tidur, terus dia pergi ke kantin. Nah, sebenarnya perilaku anak murid kita itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Nah, sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita ke ininya ya, bagaimana kita menangani siswa yang melakukan kenapa dia melakukan hal tersebut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan akan bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, murid ingin diterima dan dihargai. Silakan masuk Bu Hera. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, semua kebutuhan ini sering kita temukan ya Bapak Ibu di kelas. Contohnya kebutuhan depan hidup. Nah, tadi kita asik mengajar, asik menerangkan, diam-diam ada yang makan, ada yang ke kantin. Nah, itu dia ada tujuannya. Kenapa dia melakukan hal itu? Terus nanti kita akan bahas seperti apa tindakan kita. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, sering juga di kelas itu kita temukan siswa itu ada yang minta perhatian ya, minta perhatian dengan gayanya yang macam-macam dia minta perhatian. Sama seperti Ibu ya, saya di kelas itu ya ada juga ya, sebenarnya itu ada tujuannya kenapa dia seperti itu. Kemudian ada siswa yang sering kita temukan di kelas, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, misalnya kalau kita memberi tugas atau latihan soal, yang maju itu anaknya itu aja. Kalau kita lihat dia merasa puas. Nah, ini ya, ini merupakan ciri kebutuhan penguasaan dari anak tersebut. Ada tidak di kelas yang seperti itu? Ada ya? Ada. Kemudian kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Nah, contohnya di kelas kita lihat ada anak-anak nih, satu anak mengganggu anak yang lain, siswa yang lain, temannya ya. Dengan bebasnya dia mengganggu temannya. Terus selain ini apa lagi contohnya yang ditemukan di kelas? Berupa kebebasan. Apa? Tidur. Ya, ya betul, setuju. Pernah juga kita temukan kita asik menerangkan, malah dia tiduran ya. Ada yang kerjaannya apalah yang dia lakukan itu mengendang-endang meja ya, memukul-mukul penanya. Nah, itu termasuk kebutuhan kebebasan. Kemudian terakhir kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, contohnya apa ini yang sering kita temukan di kelas? Senang. Apa? Ngobrol, ya, asik dia ngobrol di belakang, kita asik. Udah habis suara kita di depan, dia asik ngobrol ya. Ya, itulah pengalaman kita yang sering kita temukan di kelas. Nah, sebenarnya itu kenapa murid kita melakukan itu, karena dia intinya ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya ya, kebutuhan kasih sayang ini ya, mungkin dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya di rumah, sehingga di sekolah dia minta perhatian oleh kita ya. Nah, tinggal kita lagi bagaimana kita menyikapi anak yang membutuhkan yang seperti itu ya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep dasar yang keempat itu ada motivasi perilaku manusia. Ini diberikan oleh Dian Gosen ya, Dian Gosen ini yang istilahnya Dian Gosen ini dia yang berdasarkan pendidikannya ya, dia mengeluarkan atau mempublikasikan teori-teorinya tentang apa saja sih motivasi perilaku pada manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Nah, pada murid itu dia akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sekolah sering kita temukan ya, anak murid dia mematuhi suatu aturan di sekolah kita.
ada yang untuk menghindari hukuman. Contohnya, dia ke sekolah pakai baju rapi. Setelah pulang dia keluarkan. Kenapa dia harus pakai baju rapi? Tidak dikeluarkan, ya tadi untuk menghindari hukuman. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid ini bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu motivasinya ya. Nah, untuk motivasi yang pertama dan kedua, ini merupakan motivasi eksternal, motivasi muncul dari luar lingkungan, ya. Kemudian, mohon maaf, ini ada 122, ini kelihatan pas fokusnya. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Jadi ini merupakan motivasi internal, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat motivasi perilaku manusia terhadap anak murid kita di sekolah ini lebih cenderung yang mana? Sering kita temukan. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan ya. Contohnya Pak, pujian, dia butuh pujian. Jadi sebenarnya kalau pujian itu bagus tidak kalau kita terapkan di sekolah? Bagus. Kalau terus dipuji hanya nanti gimana? Ya tergantung dengan apa yang dilakukan, perlu kita kasih pujian ya. Setuju Bapak Ibu? Jadi perlu kita berikan pujian untuk sebagai penguatan ya. Setuju. Jadi yang 1, 2 ini termasuk motivasi eksternal, dan yang ketiga ini motivasi internal. Nah, kita nyebut-nyebut dari tadi mengenai motivasi ya. Sebenarnya motivasi itu apa sih? Nah, motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Itu tujuan tertentu. Nah, motivasi eksternal ini murid melakukan kedisiplinan ini dikarenakan takut, ya, karena takut menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan tadi yang sudah dijelaskan. Sedangkan motivasi internal ini murid melakukan kedisiplinan dikarenakan dia sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, tadi kita bahas ya, pada siswa kita di sekolah tadi lebih cenderung banyak yang nomor 2 ya. Nah, daripada nomor 3-nya. Nah, sekarang tugas kita bagaimana kita guru memunculkan nilai-nilai intrinsik, nilai-nilai dari dalam diri siswa kita. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya konsep disiplin. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa sih pendekatan restitusi ini? Pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara kita menanamkan disiplin pada murid. Jadi cara kita untuk menanamkan disiplin pada murid itu kita lakukan dengan pendekatan restitusi. Nah, sekarang apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi. Jadi kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu maksudnya restitusi. Nah, sekarang cirinya apa sih? Ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi itu kita menguatkan dan fokus pada solusi. Kita memberi penguatan dan kita fokus bagaimana mencari solusi yang muncul dari siswa itu sendiri. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kita fokus pada karakternya, bukan pada tindakan. Kemudian bukan menembus kesalahan, tapi bagaimana murid kita itu belajar dari kesalahannya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar ya. Kenapa dia melakukan itu? Apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh murid tersebut?
kemudian kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya memperbaiki hubungan, dan terakhir kita tuntun untuk melihat ke dalam dirinya itu seperti apa. Jadi kalau sekarang ini ya, dengan karakter anak-anak yang luar biasa ya pengaruhnya ini, kita harus lebih apa ya, lebih sebagai ini ya, kalau kita lihat selain kita pengajar, tidak hanya mengajar materi-materi saja, kita juga menjadi psikolog ya. Kalau kita lihat sekarang ya, anak-anak sekarang kalau kita nasihati dengan kekerasan itu malah rontak dia ya. Nah, ini ada caranya. Nah, misalnya di sini ada kasus, ada murid datang terlambat ke sekolah. Ada murid datang terlambat ke sekolah. Nah, di sini ada 3 macam tindakan kita sebagai guru. Kalau guru kita sebagai guru ya, memberi tindakan berupa hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Masih ada tidak nih? Murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid, murid disuruh menulis. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, kalau ini zaman ibu kecil dulu nih, SD. Kalau terlambat melakukan kesalahan itu ditulis sebanyak 100 kali. Nah, kemudian bagaimana kalau tindakannya seperti berupa konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama 1 jam. Nah, istirahat berlangsung selama jam istirahat berlangsung, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, ini konsekuensi. Kemudian kalau tindakan berupa restitusi, nah ini tadi guru menanyai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti yang kalau kita baru mau masuk tahun ajaran baru, pertama kali masuk kelas, kita memberikan ini ya ke anak-anak ya, perkenalan, kemudian kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang disepakati kelas, apa saja sih yang harus dilakukan oleh siswanya. Nah, ini berupa keyakinan kelas. Jadi guru menanyai keyakinan kelas apa yang telah disepakati, dan guru membantu menyelesaikan masalah murid, terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi bagusnya yang mana ini? Nah, restitusi. Ya, restitusi. Harusnya kita restitusi ya. Nah, lanjut kita ke konsep dasar berikutnya, itu 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol ya yang sering ditemui. Ini ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, ada posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah bagi murid, kemudian ada posisi guru itu sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, ada 5 posisi. Nah, kita di posisi mana nih? Ibu sudah mengajar di kelas ya. Jadi nanti dijabarkan satu persatu kita berada di posisi mana nih. Dan sebaiknya kita di posisi mana. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh penerapannya, ini ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, contohnya dia tidak memakai topi atau dasi atau atributnya tidak lengkap. Nah, kalau untuk posisi kontrol sebagai penghukum, itu patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Sekolah kita ada. Jadi sekolah kita menerapkan posisi penghukum. Ya. Kemudian posisi kontrol yang teman, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Nah, itu posisi sebagai teman. Pernahkah kita seperti itu? Kemudian posisi kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti ibu cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, ini posisi konsekuensi. Pemantau, sorry. Kemudian pembuat rasa bersalah pada murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Selain kata-kata ini, mungkin ada kata yang lain ya, yang bisa kita membuat murid itu bagaimana dia merasa bersalah akan kesalahannya. Kemudian bagaimana dengan posisi manajer?
Nah, kalau posisi manajer, tindakannya pada kasus murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira dari 5 posisi ini mana yang ideal menurut Bapak Ibu? Manajer ya, bisakah kita menerapkan ini? Bisakah kita menerapkan ini? Semoga bisa ya, semoga bisa. Karena tujuan kita sebagai guru itu untuk mendidik, menuntun anak-anak kita ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi posisi yang ideal itu adalah posisi manajer kalau kita lihat sini. Tapi ya kita manusia ya, kadang pasti ada juga kita pernah melakukan kesalahan ya, namanya manusia. Tapi bagaimanapun tetap kita berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik dan lebih ideal ya. Kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas, tadi pernah sempat disinggung ya mengenai keyakinan kelas itu seperti apa. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama ya antara guru dan murid di kelas atau di sekolah kita ya, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, seperti apa sih keyakinan kelas itu? Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi bisa kita terapkan di kelas pada waktu tahun ajaran baru ya, pertama kali kita bertemu dengan siswa kita, baik kita sebagai guru mata pelajaran atau kita sebagai wali kelas, kita haruslah kita membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, kita siapkan sticky note, kertas berwarna, kita minta beberapa anak murid kita untuk menuliskan apa saja keyakinan kelas kita. Nah, kemudian nanti dari sticky note yang sudah ditulis itu kita pajang ya, seperti gambar itu di karton, kemudian masih kita tempelkan. Nah, ini harus diyakini oleh anak-anak dan harus diterapkan karena mereka yang bersama kita membuat keyakinan kelas itu. Kalau seandainya mereka melanggar, ya lari dari keyakinan kelas, artinya mereka melanggar ya. Tentunya mereka harus bisa mencari solusinya sendiri supaya bagaimana mereka tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian, nah seperti apa pembentukan keyakinan kelas? Di sini pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia lebih ini ya dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan. Kemudian kita buat keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat. Nah, contohnya yang sudah disepakati menjaga kebersihan kelas. Nah, itu termasuk keyakinan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh ngomong kotor. Nah, seperti itu. Alias kalau anak kita menaruh dia itu banyak sekali ngomong nama orang tua, nama hewan dengan temannya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas. Tidak terlambat atau tepat waktu, tidak makan di kelas. Nah, itu termasuk keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini berupaya pernyataan universal. Universal itu maksudnya untuk semua kita di kelas ya, menyeluruh. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Disesuaikan dengan kondisi kelas kita agar mudah diterapkan. Kemudian keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif, yang positif. Selanjutnya semua warga kelas ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi diharapkan itu semua siswa di kelas itu harus ada untuk menetapkan keyakinan kelasnya. Kemudian terakhir ini ada konsep dasar dari budaya positif, itu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dengan siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi. Apa saja langkah-langkahnya untuk menerapkan segitiga restitusi? Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap-tahap kita untuk menerapkan segitiga restitusi terhadap anak murid kita di sekolah. Nah,
menstabilkan identitas itu dia berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi siswa melakukan kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Nah, contoh pertanyaan yang akan kita terapkan kepada anak murid kita yang apabila dia melakukan kesalahan, pertanyaannya seperti ini. Berbuat salah itu wajar, bukan pertanyaan ya, dialognya seperti ini dengan siswa kita. Berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia itu yang sempurna. Itu Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Atau ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh-contoh dialog pada penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya tahap validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini dia berdasarkan prinsip setiap perilaku pada siswa kita itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kebutuhan yang tadi. Nah, ini contoh dialog kita terhadap siswa kita yang melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini contoh dialognya itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini contoh dialog pada validasi tindakan yang salah. Prinsipnya, ini setiap perilaku itu upayanya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tahap yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa menanyakan keyakinan? Nah, ini prinsipnya teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita, dari dalam siswa kita. Nah, ini contoh dialognya, Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita? Nah, sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang kita menanyakan lagi, apabila siswa kita melakukan kesalahan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kita tanyakan kembali. Jadi restitusi, segitiga restitusi ini dia apabila anak melakukan kesalahan kita terapkan, kita coba terapkan. Nah, terapkannya ini seperti kita berdialog aja, berdialog. Tidak harus kita menghukum ya. Apabila ada anak yang melakukan salah, biasanya kita hukum, kita kasih ini ya, macam-macam hukumannya, sanksinya seperti apa. Nah, tapi kalau di posisi manajer, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Ini contoh dialognya. Ini ada videonya. Kalau di sini hanya ya, saya sudah mencoba melakukan segitiga restitusi. Kebetulan waktu itu hari Senin dapat laporan dari Sernawan sebagai wakil kurikulum, melaporkan dan memberi foto ke anak murid saya kelas 95 Fadil. Dia datang terlambat. Jadi saya coba menerapkan segitiga restitusi ini. Ada dua kasus. Satu, si Fadil datang terlambat pada saat hari Senin, ya. Kemudian yang kedua itu ada si Brian ini dia sudah 3 kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan apa, jadi perlu dipanggil. Ya. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, ini videonya. Ya, dia terlambat. Ya, ini si Fadil, dia datang terlambat.
Saya coba menerapkan, saya mencoba melakukan penyelesaian dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya kedengaran ya. Mangkok. Lukis. Apa pelukis? Kanvas. Pisang. Gorengan. Nanti. Jadi penyelesaiannya ini numpang di ruang BK. Segitiga. Penggaris segitiga. Penggaris bulat. Kaki. Penggaris sepanjang. Pasti. Itu. Geredor. Udah. Itu. Hah? Udah. Satu. Mobil. Motor. Golingan panggil, golingan lagi. Helikopter. Kaos kaki. Orang menjual. Koyak meja. Kabel casan. Kakak. Panas casan. Kafe. Kayu. Papan. Apa? Rem. Skateboard. Skuter. Hah? Apa yang kamu? Yang mana skuter? Sepatu gitu. Oh. Satu. Kamu udah pulang aja. Gitu tunggu. Ini ada di kiri. Skater. Terbang. Jet. Keyboard. Teh. Selai. Yang apa yang kayu kenai ke sana. Selai. Kita tinggal. 1, 2, 3. Kamu tadi bilang. Ya. Ice skating. Ice skater. Loncat. Bukan papan pun iya, papan depan. Ini salah satu penyelesaian kasus di mana Fadil terlambat datang ke sekolah. Yang ini Paris kenapa? Nah, Ini yang dia terakhir kita masuk di Eiffel Tower. bagian terakhir penutup. Nah, jadi Eiffel Tower. Bapak dan Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru kita ya mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai mom atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Terakhir, terima kasih. Ya mungkin ibu semua ada yang mau ditanyakan, kita bisa sharing ya. Bagaimana ibu-ibu di kelas menemukan kasus-kasus lain yang kita bahas tadi. Ada. Jadi saya mengikuti program ini ya, banyak ilmu baru seperti ini. Sebenarnya mengikuti ini bukan ada karena sebagai nanti nama guru gerak, bukan, sebenarnya bukan itu. Kalau menurut saya tidak penting itu. Yang penting ilmunya ini, bagaimana ilmu yang saya dapat ini bisa diterapkan di sekolah. Karena menghadapi anak-anak sekarang itu sudah sangat jauh berbeda. Kalau saya masih menerapkan guru lama, guru zaman old ya,
Saya masuk ke kelas, kalian harus menyelesaikan materi. Saya guru, kalian murid ikuti semua. Itu tidak bisa lagi sekarang. Tidak bisa lagi kita terapkan yang seperti itu. Karena sekarang perkembangan zaman ya luar biasa. Anak-anak sekarang cara mereka itu untuk belajar itu tidak sama lagi dengan yang zaman dulu. Ya seperti saya di SMP dulu ya nurutnya minta ampun, belajar disuruh belajar sama seperti kita dulu mengajar di awal di sini ya sebelum zonasi tadi yang dikatakan ya itu sudah baik semua. Dan setelah zonasi ya ternyata siswa yang dihadapi itu sudah berbeda. Bisa dikatakan kalau kita lihat itu anak-anak itu sebenarnya unik, dia memiliki bakat kemampuan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita guru untuk menyikapi anak-anak yang menangani anak-anak yang memiliki sifat karakter yang berbeda ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sharing? Udah. Ya, ya. Saya masuk ke kelas 8 ya. Muridnya itu kalau misalnya belajar dia tuh enak cerita dia pas belajar dia masuk jalan kesini saya teriak ada ngobrol. Tapi kalau nggak belajar enak dia mau mendekatkan diri kepada kita pas belajar kayak cuek gitu bu, kayak peduli sibuk dengan dunia sendiri. Apa ya? Nah, kalau kita lihat tadi, ya kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Iya, mungkin dia gimana ya? Melihat sosok guru muda, mungkin dia ingin mencurahkan apa yang ada di pikirannya ya, kemampuannya mungkin itu, mungkin dia butuh ya seperti tadi. Kira-kira apa kebutuhan dasar yang ingin dia dapatkan? Iya, jam kosong ya. Jam kosong. Sama, dia berarti dia kebutuhan yang belum terpenuhi itu kebebasan, yang ingin bebas. Dia mungkin bosan dengan belajar. Nah, mungkin itu ini kita juga ya. Bagaimana kita bisa menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan? Mungkin itu, biar dia mau. Mungkin itu. Bagaimana kita bisa membuat siswa kita bisa belajar dengan menyenangkan. Ini kita cari inovasi-inovasi seperti apa bisa membuat siswa kita itu bisa enjoy, asik belajar dengan kita, dengan metode pembelajaran seperti apa. Mungkin itu nih. Ya itulah kita guru sekarang ini harus lebih ini lagi ya, cari cara supaya ya lebih kreatif, mencari cara supaya gimana biar anak kita itu ya seperti tadi Bu ya, seperti saya aja ngajar di kelas 9 jam siang IPA kan luar biasa, baru masuk anak udah pada mukanya itu kelihatan muka tidak mau belajar. Jadi ada satu cara biar dia asik, enak belajar. Saya kasih soalnya itu seperti pengamatan, jadi ada objek, bawa objek pengamatan, tapi menggunakan HP. Jadi dia carilah hasil pengamatan mereka ya yang berupa pertanyaan-pertanyaan tadi, itu dia cari menggunakan HP. Itu senang semua dia, malah dia lupa waktu belajar. Sudah habis ya Bu. Jadi ya itu tadi kreatif, harus kreatif. Kalau kita udah melihat siswanya kayak gini, kita harus cari jalan bagaimana ini biar dia asik dia belajar dengan kita. Bukan mohon maaf tidak ya. Itu sudah pernah Ibu alami yang kayak gitu. Seperti kemarin di kelas 3 itu jam terakhir 3 jam terakhir. Sebelum belajar aja anak udah nggak kan belajar. Kita masuk kan kita ada jam di sana. Masuk belum dari sama itu juga kayak kalian itu maunya ibu itu masih pengen pulang
muncul kaget mau tiduran sama itu sama. Nah, sama dengan kalian ya, tapi bagaimana ya tadi Dapat kotak menghadap listrik. sama waktu Kontak. kesiswaan. Apakah kita belajar? Oh ternyata kalian belajar ya. Gantungan Kita tali. sama-sama belajar. Ya, deh. Maksudnya gantungan Kayak kita gitu. apa gantungan baju sana. Ya kita ngerti ya, sebenarnya ya kita juga mau ya ada waktu Cuci ya. bukan. Jangankan anak kita aja pengennya pengen senang-senang juga kan. Ya, jadi ya bagaimana? Mungkin kan kita ini kan kita tiduran aja bu, kita tidur sama. Nanti kalau kita tiduran udah selesai materi kita. Kalian udah mau ujian Desember nanti. Kita apa yang namanya? Jadi ya Kan. memang ya beda ya dengan sekarang. Iya betul. Sekarang kita harus memahami kondisi Dispenser. anak sebelum belajar. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tentunya berpihak pada anak. Terus kalau kita refleksi juga, kalau kita sebagai guru penghukum, apa dampaknya nanti ke anak setelah tidak belajar lagi dengan kita? Mungkin kalian di waktu kecil dulu, kalian masa sekolah, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu masa sekolah pasti ada pengalaman negatif dan positif selama sekolah ya. Nah kalau negatif itu mungkin masih teringat sampai sekarang kan sama dengan Ibu. Nah usahakan jangan kita sampai teringat masa-masa negatif ketika kita masa sekolah. Jadi kita sebagai guru hindari yang memunculkan, menimbulkan atau memancing suasana negatif ya yang muncul nanti dari Ayo kamu lagi. sebenarnya ya mengikuti guru penggerak ini luar biasa ya, banyak sekali ilmunya. Cuman itulah tugasnya itu yang luar biasa, berkejaran dengan waktu. Minggu lalu dengan pengajar praktik kami diskusi mengenai visi sekolah. Minggu ini ya diseminasi, besok jadwalnya kami lakukan. Nah, kalian dalam waktu biasanya Sabtu Minggu itu nggak kemana-mana lagi. Kalau dulu sepakat ya jalan santai. Kalau sekarang ini udah duduk di depan laptop. Nah, begadang harus mengupload tugas-tugas ya dan update-nya. Cuma ya dinikmati aja karena menurut saya materi ini, teori ini ya, ilmu ini lebih dari apa ya, nggak bisa terbayangkan karena ya karena profesi kita kan menghadapi anak ya, kita butuh yang seperti ini, cara bagaimana kita menghadapi ya anak murid kita yang sekarang luar biasa tantangannya. Kalau kita dulu belum ada yang namanya HP, jadi anak-anak hanya mendapatkan ilmu itu dari kita saja kan, jadi dia semuanya menemukan apa dia butuh ilmu itu. Tapi kalau sekarang ya iya pengalaman kalian, tantangan kalian kedepannya seperti apa. Sekarang aja udah luar biasa ya tantangannya, bagaimana nanti kalian. Nah, jadi kita butuh yang seperti ini, butuh cara-cara bagaimana kita menghadapi siswa kita di zaman perubahan zaman. Ya, ada lagi yang mau bertanya atau kita sharing aja? Mungkin ada yang mau menambahkan dari pertanyaan temannya tadi. Ibu siapa tadi ya? Iya, Ibu Jasmine. Ada yang mau menambahkan, Ibu Jasmine? Apa pernah dialami juga seperti yang Ibu Jasmine? Ada ya? Ada solusi. Ya, jadi tadi itu Bu Jasmine kira-kira solusinya ya. Ada lagi? Ibu? Tidak ada? Sudah cukup ya. Baiklah, itu saja pemaparan saya tentang budaya positif. 21.4 ini mungkin nanti kalau mau sharing kita bisa di luar forum ini, kita bisa saling sharing. Nah sekali lagi di sini
saya bukan ini ya merasa sok udah tahu semuanya, tidak, karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama belajar. Ya mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Ya, akhirnya saya ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damar Solia sebagai guru pelajaran matematika. Berdasarkan dari diseminasi yang saya ikuti yang disampaikan oleh Ibu Rika Yuniar Tanjung, saya mendapatkan pencerahan mengenai budaya lokal positif yang diterapkan di sekolah dan bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,